Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Are you fine? Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, let's pray together by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang ada di Google Classroom. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. My name is Novita Helmaliasari, you may call me Novi. Yang mungkin biasanya ketika pelajaran bahasa Inggris kalian diajarkan oleh Ibu Sumariani, kali ini kita akan sama-sama mempelajari bahasa Inggris bersama Kak Novi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari chapter 3, We Know What We Do. Atau we will learn, jadi di bab ini we will learn to give suggestion, to state rule and obligation. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi to give suggestion, cara kita memberi saran dalam bahasa Inggris, and to state rules and obligation, dan cara kita menyampaikan suatu peraturan atau kewajiban kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris. Ada yang tahu nggak kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Ada yang tahu? Nah, we need to give suggestion and state rules obligation in order to keep good personal relationship with others, to be a good member of school, family, and society. Jadi, kita perlu memberi saran atau perlu menyatakan sebuah peraturan atau kewajiban kepada orang lain agar kita memiliki hubungan yang baik mungkin kita memiliki hubungan yang baik di sekitar lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Jadi itu pentingnya kenapa kita mempelajari materi pada hari ini tentang cara memberi saran, juga cara menyampaikan suatu peraturan atau kewajiban kepada orang lain menggunakan bahasa Inggris. Itu ya keutamanya ya. Yang pertama, agar kita memiliki hubungan atau pribadi yang baik di masyarakat, lingkungan sekolah, juga lingkungan keluarga. Nah, di sini kita akan mempelajari giving suggestion ya. Di sini kita akan mempelajari giving suggestion. Yang pertama, jadi cara kita ketika kita ingin menyampaikan satu saran kepada orang lain dalam bahasa Inggris, kita biasanya menggunakan kata should atau sebaiknya, atau should not, baiknya, tidak, atau jangan. Nah, kita akan sama-sama mempelajari ya. Keep attention please to the slide. Buat adik-adik, silahkan perhatikan slide dengan sesama ya. Nah, to give suggestion. Jadi di sini cara untuk memberi saran dalam bahasa Inggris. Jadi ketika ada teman kalian yang menginginkan saran, kalian biasanya harus menggunakan you should. Kamu seharusnya bla bla bla, atau you should not untuk sesuatu yang memang kamu larang. Misalkan you should not, atau yang artinya kamu tidak seharusnya bla bla bla. Nah, di sini kakak punya contoh ya. Ada sepasang saudara kakak beradik yang mungkin kalian bisa lihat di sini di gambar ini. Jadi adiknya ini ingin keluar. Adiknya ini namanya Gita. Gita ingin bermain di luar rumah, tetapi saat itu cuacanya sedang hujan turun atau sedang turun hujan. Jadi si kakak give suggestion, memberi saran nih kepada adiknya. Jadi kakaknya ini memberi saran kepada adiknya Gita agar tetap diam di dalam rumah. Nah, gimana sih cara kakaknya ini ngasih saran ke adiknya? Jadi cara kakaknya ngasih saran tuh begini. Gita, you should stay at home because there is rain outside. Nah, yang tadi kita ketahui ya, you should itu artinya kamu sebaiknya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan kalimat you should. Gita, you should stay at home because there is the rain outside. Yang artinya, you should stay at home, kamu seharusnya diam di rumah because there is rain outside, karena di luar sedang hujan. Nah, jadi ini cara kakaknya menyampaikan saran kepada adiknya untuk tidak keluar rumah karena di luar rumah cuacanya sangat hujan. Nah, okay, next I will give another example. Jadi di sini ada contoh yang lainnya ya. Misalkan di sini I want to speak English well. Aku ingin berbicara menggunakan bahasa Inggris. Contoh ya, teman kalian ada yang ingin sekali berbicara menggunakan bahasa Inggris. Misalkan,
Aku pengen banget belajar bahasa Inggris. Ini dalam bahasa Inggrisnya ya. I want to can speak English well. What should I do? Aku ingin sekali berbicara menggunakan bahasa Inggris. Apa yang harus aku lakukan? Gitu. Misalkan ada teman kalian nih yang asking suggestion, meminta saran. Dan cara kalian memberikan saran kepada teman kalian menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan kalimat you should. Kamu sebaiknya, yang tadi kita pelajari ya, you should listen more English song. Nah, di sini contohnya ya, you should listen more English song. Kamu sebaiknya mendengar lebih banyak lagu bahasa Inggris. Atau yang kedua, you should sing more English song. Atau kamu sebaiknya mendengarkan banyak lagu bahasa Inggris. Nah, yang ketiga, you should read more stories in English. Kamu sebaiknya membaca banyak cerita dalam bahasa Inggris. Ini kan saran yang akan kalian berikan kepada teman kalian menggunakan bahasa Inggris. Oke, next. Ini ada contoh lagi nih. Misalkan, I don't know the meaning of yawning. What shall I do? Katanya. Aku tidak tahu nih, apa arti dari yawning. Kata teman kalian nih, misalkan ada yang meminta saran. Lalu, kalian bisa menjawab saran mereka dalam bahasa Inggris kembali dengan menggunakan kalimat, you should look it up in dictionary. Atau, kamu sebaiknya melihat di kamus bahasa Inggris. Atau you should not depend on others all the time. Kamu tidak bisa menggantungkan semuanya kepada orang lain gitu. Jadi kita harus mencari sendiri arti dari yawning ini. Atau misalkan deh kalian ketemu sama turis. Turis ini minta saran, asking suggestion misalnya ke kalian. Kalian lagi ada di bandara, tiba-tiba ada turis mendekati kalian. I'm sorry, can you show me where's the toilet misalkan. Tolong saya, di mana ya toilet misalkan kata si turis ini. Jadi kalian bisa nih menggunakan kalimat ini. You should you should segue from here, and then you may turn left or turn right, and then you will find the toilet. Jadi kamu bisa menggunakan bahasa you should. Anda sebaiknya jalan lurus, lalu belok kanan atau belok kiri, lalu Anda akan menemukan toilet gitu atau kamar mandi. Ya, jadi kalian pokoknya ketika ada teman kalian atau kalian ketika ketemu sama turis, terus turisnya minta saran, lalu kalian ingin menjawab saran itu atau memberi saran kepada orang tersebut menggunakan bahasa Inggris, sebaiknya kalian menggunakan kalimat ini ya, you should atau you should not. Oke, next. Nah, materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya mengenai to state rules and obligation. Jadi mungkin tadi kita sudah mempelajari atau mengetahui bagaimana caranya memberi saran atau suggestion dalam bahasa Inggris. Kali ini kita akan mempelajari to state rules and obligation atau cara menyampaikan suatu perintah atau kewajiban kepada orang lain. Nah, langsung kita ke contohnya ya. Di sini misalkan ada Dayu. Dayu ini misalkan seorang ketua OSIS di SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. Jadi Dayu bilang, we must not be late to school. We must come on time to class and to flag ceremony. If we are late, we must wait outside to get. We must not come until the security guard give us permission. Jadi apa sih maksud dari kewajiban atau pernyataan yang Dayu sampaikan? Ya. Jadi, we know from Dayu the following rules and obligation in school. Jadi, dari Dayu kita mengetahui bahwa Dayu ini sedang menyampaikan suatu peraturan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa maupun siswi yang ada di SMP Negeri 2 Rangkas Bitung. Yang pertama, the student must not be late to school. Jadi, siswa-siswa harus tidak terlambat ke sekolah. Nah, ini kan suatu peraturan yang harus disampaikan gitu kan. You must. Yang tadi ya kita pelajari di slide sebelumnya, you must, di sini ada you must, kamu harus bla bla bla, atau you must not, kamu harus tidak bla 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 ya. Kita lanjut. Number 2, you must come on time to the class and the flag ceremony. Jadi kata Dayu, mereka harus datang tepat waktu ke kelas dan upacara bendera. Jadi Dayu ini meminta agar seluruh siswa maupun siswi di SMP Negeri 2 Rangkas Bitung untuk tidak datang terlambat.
ketika masuk ke dalam kelas ataupun ketika upacara berlangsung. Nah, number 3, they are late. If they are late, I'm sorry, I'm wrong in the read, okay? If they are late, they must wait outside the gate. Jika mereka terlambat, maka harus menunggu di luar gerbang. Nah, number 4, the last, they must not come in until the security give them permission. Jadi mereka tidak boleh masuk sampai penjaga keamanan memberikan mereka izin. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini, materi kali ini lebih ke cara kalian untuk memberikan suatu saran dalam bahasa Inggris atau cara kalian menyampaikan kalian ingin menyampaikan suatu pernyataan atau kewajiban kepada teman kalian menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan kata should, you should bla bla bla, atau itu untuk kata saran ya, you should bla bla bla, ataupun you should not yang artinya kamu seharusnya tidak bla 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 atau jangan. Itu untuk untuk cara kalian memberi saran. Sedangkan untuk cara kalian menyampaikan suatu perintah ataupun kewajiban kepada teman kalian, kalian bisa menggunakan kalimat you must or you must not. Oke, you must yang artinya kamu harus, dan you must not yang artinya kamu harusnya tidak. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Kanavi sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan sesama, ataupun boleh kalian diulang-ulang kembali materi ini agar lebih mudah untuk memahami materi ini. Dan jangan lupa untuk mengisi tugas yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan pertanyaan kalian di komentar yang ada di Google Classroom. See you later next time. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.